Oke, halo kembali lagi bersama saya Christian Abraham Putra di channel Christian Abraham Putra di mana saya akan membahas soal-soal algoritma dan pemrograman. Kali ini saya akan membahas nomor 1, 2, dan 4. Oke, langsung saja kita melihat nomor 1. Share screen, share. Oke, share screen, share. Ini nomor 2, nomor 1. Oke, nomor 1. Oke, kita ganti dulu. Oke, kita pada soal nomor 1 kita disuruh untuk mencari digit terbesar dari integer yang sudah kita inputkan. Jadi 1, 2, 3, 4 maka digit terbesar adalah 4. 1, 5, 3 maka digit terbesarnya adalah 5. Oke, langsung saja kita jelaskan di sini. Ini integer n, berarti input n, output max dengan parameter n. Ini fungsinya fungsi max dengan parameter n sebagai call function dari max dengan parameter n. Ini akan masuk ke function di sini. Oke, di sini desain saya mendeklar dua variabel, digit dan terbesar. Nanti terbesarnya menjadi variabel return, kemudian digit sebagai variabel penyimpan pada proses pertama. Kemudian di sini n lebih besar dari 0 sebagai istilahnya penghenti rekursi, dan apabila false maka terbesarnya diisen ke 0 untuk menutup rekursif nantinya. Oke, di sini apabila n 1, 2, 3, 4 itu true, lebih besar dari 0 kan true, jadi digit saya asankan ke n modulo 10. N modulo 10, misalnya 1, 2, 3, 4 modulo 10 maka 4. Digit adalah 4. Kemudian saya cek dulu apakah digit ini lebih besar daripada, masuk lagi ke fungsi max dengan n yang dibagi 10. Apabila ini lebih besar maka terbesarnya saya asankan ke digit. Namun apabila tidak maka akan masuk ke di sini besar saya asankan max n 10 lah. Ini max n 10 nanti masuk lagi ke atas sini untuk mengecek satu. Ini masuk terus, masuk kembali ke sini lagi, kemudian masuk ke sini lagi. Dan apabila sudah kurang dari 0 atau lebih tepatnya 0, karena dibagi dan integer itu menghilangkan komanya jadinya 0, maka akan false dan terbesar kembali ke sini. Kemudian di return kan hasil terbesar tadi, misal terbesarnya digit ya returnnya kembali ke digit. Namun apabila terbesarnya ya ini max ini, maka akan return terus ke sini untuk mengecek, juga return ke sini juga untuk mengecek. Jadi nanti apabila ini sudah habis akan mengecek sini lagi, dan ini sudah habis lanjut lagi ngecek sini. Apabila sudah terbesar itu sudah benar-benar ditemukan digit terbesar, maka akan return dan mengoutputkan digit terbesar dari integer yang kita inputkan. Jadi langsung saja kita coba input misal 2, 3, 4, 5, 8, 5, 4, 3, 2. Seharusnya punya 8. Oke, punya 8. Langsung saja kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini nomor 2. Kita ganti dulu. Apa ini sudah nomor 2? Oh, bentar, bentar. Nomor 2. Oh iya, ini nomor 2. Oke. Jadi pada nomor 2 ini seperti biasa main programnya hanya input dan call function untuk fungsi convert bin. Di sini kita disuruh untuk mengkonvertkan bilangan desimal menjadi bilangan binar, di mana bilangan binar itu bilangan yang terdiri dari 0 dan 1 saja. Memang di sini untuk memahami bagaimana konsep bilangan binar memang cukup sulit. Ya agak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan algoritma ini, cuma ya ternyata setelah menemukan caranya memang semudah ini flowchart-nya. Untuk berpikir jalannya memang cukup sulit, membutuhkan bagaimana cara menghitungnya memang agak sulit. Jadi secara sederhananya di sini saya tidak mengasainkan variabel tambahan sama sekali, memang hanya ada variabel bawaan dari parameternya yaitu n. Di sini mengecek apakah n itu lebih besar daripada 0. Apabila ya, maka akan dipanggil lagi fungsi convert bin dengan parameter n dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini saya menggunakan fungsi modulo 2 atau sisa dari pembagian dengan bilangan 2, karena bilangan 2 itu menyisakan digit 1 dan digit 0. Jadi apabila berangka ganjil itu akan menyisakan angka 1, apabila berangka genap maka tidak akan menyisakan apapun, dan itu 0.
Dan disinilah saya memanfaatkan fungsi modulo atau remainder ini untuk mengkonvertkan sebuah bilangan desimal menjadi sebuah bilangan biner. Jadi begini alurnya nantinya. Maka misal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nanti akan masuk ke fungsi ini dengan dibagi 2. Jangan 1, 2, susah. 12, 12. Jangan. 4, 4 ya, 4. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kembali lagi ke sini. Nah, kemudian 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2 kok 2 dibagi 1. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dibagi 2, 0, maka false. Kemudian return. Kemudian mulai dari belakang 0, 0 mod 2 kan 1. Kemudian sisa tadi berarti kan 1 mod 2, 0, kemudian 2 mod 2, 0. Jadi bilangan binar dari 4 adalah 100. Mari kita coba saja. Ini salah yang saya tekan. Oh ya, ini salah. Nah, ini. Kita coba lagi. Outputnya adalah 4, maka binarnya 100. Misal 15, maka binarnya 1111. Misal 20, maka binarnya 1010. Misal 10, maka 101. Ya, seperti itu. Kan jadi memang agak sulit dipahami. Kalau sulit dipahami ya saya ulang lagi. 1010, jadi misal 10. N-nya 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kembali lagi 5 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan ya 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi ada 1, 2, dan 5 kan. 1 dibagi 2 0 ya. Di 0 mod 2 kan 0, kemudian 1 mod 2 enggak, 1 mod 2 kan 0, kemudian 2 mod 2 ya 0 mod 2 0, 1 mod 2 1, kemudian 2 mod 2 0, kemudian 5 mod 2 1, jadinya 1 0 1 0. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 3, nomor 4, sorry. Nomor 4 ini kita disuruh untuk mencari jumlah dari faktor positif dengan menggunakan recursion tentunya. Jadi di sini saya mengassignkan variabel n untuk input, kemudian untuk memanggil fungsi dari jumlah faktor n,1. Kenapa saya menggunakan parameter n dan 1? Ya, ini n ini saya ya untuk inputnya ini, kemudian satunya ini sebagai counter lah lebih tepatnya. Apabila saya menggunakan for loop ya ini anggap saja i sebagai counter. Untuk mempermudah penghitungan lah lebih tepatnya. Jadi ini saya deklarasikan integer faktor sebagai penyimpan nilai untuk menghitung berapa banyak faktor yang ada dari sebuah bilangan. Selanjutnya di sini ada untuk mengecek apakah i itu kurang dari sama dengan n ya. Ini nantinya akan menjadi kondisi untuk mengecek kondisi lah istilahnya, untuk mengecek kondisi apabila rekursi ini masih bisa dilanjutkan. Apabila sudah tidak bisa dilanjutkan, maka nantinya ini akan kondisi ini akan masuk ke kondisi false, maka programnya akan return kembali ke program awal, kembali ke rekursi paling awal. Oke, nah ini i kurang dari besaran apabila true, maka i-nya kan tadi 1 kan. I-nya kan 1. Kemudian apabila n mod i sama dengan 0, maka faktor itu adalah i. Apabila n mod i tidak sama dengan 0, maka faktornya diassign ke 0. Kemudian di sini tempat rekursinya jadi faktor itu saya assign-kan sama dengan jumlah faktor n.
dengan parameter n sama i ditambah dengan 1, i plus 1. Ini sebagai sudah saya jelaskan tadi, i sebagai counter ya. Di sini saya gunakan manfaatkan utama sebagai counter. Jadi saya tambahkan 1 untuk mengecek apakah i atau bilangan i, jadi kan nanti dari 1, 2, 3 sampai ke n, apakah bisa dibagi dengan bisa habis membagi n. Apabila iya itu kan merupakan faktor. Jadi proses itu saya gunakan sebagai rekursifnya. Ditambah dengan faktor yang sudah ada di sini tadi. Kemudian apabila i-nya tadi itu sudah sama dengan n atau bahkan lebih besar dari n, maka akan kembali false, maka programnya akan return dan menjumlahkan semua jumlah faktor dan faktor yang tadi masuk ke sini. Langsung saja kita coba, dan kalau sudah di ujung, sudah kembali ke awal lagi, akan return lagi ke sini dan hasilnya akan di-outputkan kembali ke main program. Langsung saja kita coba, misal yang gampang saja 12. Oke, dan ini jumlah faktornya adalah 28. Jadi kan 12 itu faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian 1 tambah 2 kan 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 6, 13. 1, 1, 2, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. Kemudian 10 tambah 6, 16, 16 tambah 12, 28. Nah, itu jumlah faktor dari 12 adalah 28. Coba lagi, misal 6. 6 kan ada 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 6, 12. Seperti itu. Ya, itu saja soal-soal algoritma dan pemrograman pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Salam Alpro.